Di sebuah dusun terpencil di sudut pinggir kota di Sumatera Utara, hidup seorang lelaki tua renta yang kesehariannya lebih sering ditemani senyapnya nisan daripada riuhnya percakapan manusia. Dialah Pak Samsudin, pria yang kini usianya telah menapak kepala 6. Setiap harinya, ia menghabiskan waktu sebagai penjaga dan penggali kubur di pemakaman umum desa itu. Orang-orang mengenalnya sebagai sosok yang ramah, murah senyum meski hidupnya jauh dari kecukupan. Pak Samsudin hidup dalam gubuk kecil berdinding papan lapuk dan beratap bocor yang nyaris rebah ke tanah. Bila malam tiba, gubuk reot itu berderit ditiup angin, membuat istrinya kerap terjaga, khawatir rumah mereka akan ambruk menimpa mereka dalam tidur. Namun demikian, tak pernah sekalipun Pak Samsudin mengeluh atas keadaannya. Dalam hatinya, ia meyakini rezeki selalu cukup selama ia bersyukur dan menjalaninya dengan ikhlas. Istrinya yang setia, Ibu Salmiah, serta anak semata wayangnya, Damanik, hidup bersamanya dalam keterbatasan yang bagi sebagian orang terasa menyiksa. Damanik, anak lelaki yang tak sempat merasakan bangku sekolah lebih dari sekolah dasar, kini ikut membantu ayahnya membersihkan kubur, mencabut rumput liar, kadang mengangkut batu nisan bagi yang memesan. Semua dilakukan demi sesuap nasi. Rumah mereka tak memiliki perabot mewah, hanya dipenuhi barang-barang seadanya. Tikar lusuh, perabot dapur dari sengkaratan, serta lampu minyak kecil yang temaram cahayanya. Namun dalam kesederhanaan itu, keluarga kecil ini tetap hidup rukun, bahu-membahu mengisi hari-hari yang perlahan menua. Tak apa hidup miskin, asal jangan hina. Yang penting kita tak makan dari yang haram. Begitu prinsip Pak Samsudin yang selalu ia tanamkan pada anaknya. Keseharian Pak Samsudin selain menggali kubur juga kerap diwarnai pekerjaan serabutan lainnya. Ia bukan tipe lelaki yang hanya duduk menunggu rezeki datang. Bila ada tetangga yang genteng rumahnya bocor, Pak Samsudin sigap memperbaikinya, meski upah yang diberikan sekadar cukup membeli beras 2 liter. Bila ada halaman yang perlu dibersihkan dari semak, ia tak segan mengayunkan cangkulnya sejak pagi buta. Kadang ia membantu mengangkut barang di pasar, atau hanya sekadar mendapat tip dari keluarga yang datang menziarahi makam. Semua dilakoninya dengan lapang dada. Baginya, pekerjaan apapun asalkan halal, adalah jalan hidup yang harus disyukuri. Namun siapa sangka, di balik hidupnya yang sederhana, tersimpan impian besar yang selama ini ia pendam diam-diam. Pak Samsudin, lelaki renta penjaga kubur itu, menyimpan asa yang bagi sebagian orang mungkin terdengar mustahil. Ia ingin suatu hari nanti menunaikan rukun Islam kelima, berhaji ke Baitullah. Setiap kali melihat rombongan haji pulang membawa harum semerbak air zam-zam dan tasbih, Pak Samsudin hanya menatap dari kejauhan, menyimpan rindu dalam diam. Ia sadar betul, dengan hidup seperti ini, jangankan berhaji, untuk menambal dinding rumah saja kerap tak punya biaya. Namun ia tak pernah memadamkan harap, karena dalam hatinya Allah Maha Tahu waktu yang paling indah untuk menjawab doa hambanya. Kisah haru ini bermula dari sebuah program pemeriksaan lingkungan desa yang dicanangkan Pak Camat setempat, sehubungan rencana kunjungan Bapak Wali Kota ke dusun tersebut. Kepala desa mengumumkan agar seluruh warga bergotong royong membersihkan lingkungan, termasuk kuburan yang selama ini dikelola Pak Samsudin. Maka sejak pagi buta, Pak Samsudin dan Damanik telah menyusuri jalan-jalan kecil desa, membersihkan rumput liar, memunguti sampah plastik yang berserakan, menyapu dedaunan yang gugur. Meski hujan rintik turun membasahi tubuh, mereka tak gentar. Dalam benak Pak Samsudin, ini adalah bentuk tanggung jawab yang harus dijalani dengan ikhlas, sebagaimana ikhlasnya ia menggali kubur bagi sesama. Malam harinya, hujan belum juga reda. Langit tampak muram, menyisakan gerimis yang jatuh ragu-ragu ke bumi. Namun Pak Camat beserta kepala desa tetap melaksanakan inspeksi ke sudut-sudut desa, memastikan segala sesuatunya tampak bersih dan rapi. Lampu jalan yang remang-remang memberi penerangan seadanya. Di tengah gelap dan dinginnya malam, di tepian kuburan tua, mereka menemukan seorang remaja lelaki yang tengah bersusah payah mencabuti rumput liar. Dialah Damanik, anak Pak Samsudin. Ketika rombongan mendekat, Damanik sempat gugup, takut dikira mencuri atau berbuat onar di kuburan. Ia tertunduk, tak tahu harus berkata apa. Namun rasa takut itu berubah menjadi keharuan ketika Pak Camat bertanya apa yang sedang ia kerjakan.
Dengan polos dan jujur, Damanik menjelaskan bahwa ia membantu ayahnya, yang sudah terlalu tua untuk menyelesaikan semua pekerjaan itu sendiri. Ia tak ingin pekerjaan ayahnya dianggap lalai oleh Pak Lurah atau Pak Camat. Mendengar penjelasan itu, Pak Camat terdiam, menatap bocah itu dengan mata yang mulai berkaca. Malam itu juga, mereka mengunjungi rumah Pak Samsudin. Melihat keadaan gubuk tua yang hampir rebah, atap yang bocor, dinding yang lapuk, perabot yang seadanya, rombongan itu tak kuasa menyembunyikan keprihatinan. Pak Camat berbincang lama dengan Pak Samsudin malam itu. Ia bertanya bagaimana selama ini Pak Samsudin bertahan hidup. Dengan nada rendah hati, Pak Samsudin menjawab lirih bahwa ia hanya menjalani apa yang mampu ia kerjakan. Saya tak muluk-muluk, Pak. Saya hanya ingin hidup cukup untuk makan, tak ingin menyusahkan orang. Bila memang takdir saya hidup miskin sampai mati, saya terima. Tapi dalam hati, saya punya satu mimpi kecil. Saya ingin mati dalam keadaan sudah menunaikan haji, ucapnya sambil menahan air mata. Malam itu Pak Camat pulang membawa rasa sesak di dada. Hari-hari berikutnya berlalu seperti biasa. Namun siapa sangka, kunjungan sederhana itu menorehkan makna besar bagi hidup Pak Samsudin. Diam-diam, Pak Camat dan Kepala Desa mengusulkan nama Pak Samsudin kepada Panitia Haji Provinsi untuk program haji khusus bagi duafa. Mereka mengumpulkan data, memverifikasi kebenaran kondisi hidupnya, lalu mengajukan bantuan agar Pak Samsudin bisa berhaji tanpa biaya sepeser pun. Usulan itu dikabulkan. Tahun 2001, nama Pak Samsudin resmi terdaftar sebagai calon jamaah haji dari Kloter Sumatera Utara. Ketika surat panggilan itu tiba di tangannya, Pak Samsudin tak mampu membendung air mata. Tangisnya pecah, bukan karena tak percaya, tapi karena merasa begitu kecil dibanding kemurahan Allah. Dalam sujudnya malam itu, ia menangis seperti anak kecil, bersyukur dengan linangan air mata yang tak henti mengalir. Ia teringat masa-masa di kuburan, ketika ia menggali lubang dalam sunyi, mengusung jasad ke liang lahat, menyapu nisan yang dilupakan ahli warisnya. Semua itu kini berbuah manis. Allah menepati janjinya kepada hamba yang sabar. Hari demi hari menjelang keberangkatan, Pak Samsudin menjalani manasik haji dengan penuh semangat. Ia belajar tata cara ibadah, meski kadang harus mengulang berkali-kali karena lupa. Ia bukan orang berpendidikan tinggi, namun semangatnya melebihi siapapun. Saya ini bodoh Pak Ustadz, tapi saya ingin ibadah saya benar. Biar tak sia-sia nanti di tanah suci, katanya rendah hati. Para pembimbing manasik pun tersentuh melihat kesungguhannya. Setiap langkah ia jalani dengan hati yang penuh harap dan rindu yang tak pernah padam. Hari keberangkatan tiba. Di bandara, Pak Samsudin tampak kikuk dengan pakaian ihram yang baru pertama kali ia kenakan. Ia tampak takjub memandang pesawat besar yang akan membawanya ke tanah suci. Beginikah rasanya naik burung besi? Dulu saya cuma dengar ceritanya di warung kopi. Ujarnya sambil tersenyum kaku. Namun hatinya berbunga, membayangkan sebentar lagi ia akan menginjak tanah yang dirindukan Nabi Ibrahim. Tanah yang setiap solat ia sebut dalam doa. Perjalanan panjang itu ditempuhnya dengan penuh kesabaran. Sesampainya di Mekah, tangisnya pecah lagi ketika pertama kali memandang Ka'bah. Ia berdiri mematung, air matanya mengalir deras, bibirnya bergetar melafazkan takbir dan tahmid. Ya Allah, kecil benar hamba MU ini, tapi Engkau besarkan langkahku sampai di sini. Terima kasih, ya Rab. Lirihnya di sela-sela isak. Jamaah lain yang melihatnya ikut terharu. Ada kekuatan keikhlasan dalam tangis lelaki tua penjaga kubur itu. Setiap rukun haji ia jalani dengan sungguh-sungguh. Di Arafah, ia duduk lama memohon ampun, meminta agar keluarganya yang ditinggal selalu dilindungi Allah. Di Mina, ia melempar jumrah sambil membisikkan doa agar semua kezaliman dalam hidupnya dihapus. Di Multazam, ia menempelkan dada dan wajahnya, mengadu lirih. Ya Allah, seumur hidup aku miskin, tapi jangan biarkan aku miskin iman. Biarkan anak cucuku kelak hidup lebih baik dariku, lebih dekat pada MU. Usai menunaikan semua rangkaian ibadah, Pak Samsudin kembali ke tanah air dengan hati penuh syukur. Tangannya menggenggam oleh-oleh seadanya, air zam-zam, kurma, dan tasbih kecil.
Namun oleh-oleh terbesar yang ia bawa adalah kedamaian batin, keyakinan bahwa Allah tak pernah membiarkan hambanya yang sabar berjalan sendirian. Di bandara, istri dan anaknya menyambut dengan pelukan hangat. Air mata mereka tak terbendung, menyaksikan suami dan ayah mereka kini pulang sebagai Haji Samsudin. Kepulangannya disambut hangat warga desa. Kepala desa bahkan mengumumkan bahwa mulai hari itu, Pak Samsudin bukan lagi sekadar penjaga kubur biasa. Ia diangkat menjadi pengurus tetap pemakaman desa, dengan tunjangan bulanan yang lebih layak. Rumahnya direnovasi gotong royong oleh warga, atap bocor diganti baru, dinding lapuk dipertebal, bahkan dibuatkan sumur agar tak perlu lagi menimba air dari parit. Semua itu bentuk syukur warga atas pelajaran hidup yang Pak Samsudin ajarkan. Ikhlas, sabar, dan percaya bahwa Allah tak pernah tidur. Kini hari-hari tua Pak Samsudin lebih banyak dihabiskan dengan mengajarkan anak-anak desa mengaji di surau kecil dekat rumahnya. Damanik pun tak lagi minder. Ia bangga menjadi anak seorang haji yang mulia karena keikhlasan hidup, bukan karena harta. Banyak yang datang bertanya resep hidup bahagia kepada Pak Samsudin. Jawabnya selalu sama. Syukuri apa yang ada, jangan iri pada yang lebih. Ingat, hidup ini cuma mampir sebentar. Yang kita bawa cuma amal dan ikhlas. Meski hidupnya sederhana, nama Pak Samsudin harum sebagai contoh orang kecil yang dimuliakan Allah. Ia tak lagi mengkhawatirkan masa depan, karena ia tahu rezeki itu milik Allah, bukan milik manusia. Rumah gubuk yang dulu reot kini berdiri kokoh, meski tetap sederhana. Hati keluarganya lebih kokoh lagi dalam keimanan. Setiap malam, istri dan anaknya berkumpul di serambi, berbagi kisah sambil menghirup udara malam yang sejuk, bersyukur atas hidup yang telah Allah limpahkan. Di usia senjanya, Pak Samsudin sering menatap bintang sambil tersenyum. Ia tahu, semua luka hidupnya telah terobati oleh perjalanan ke Tanah Suci. Ia telah menyentuh Ka'bah, mencium Hajar Aswad, berdiri di Padang Arafah, berjalan di Mina, semua tempat yang dulu hanya bisa ia dengar dari ceramah ustadz kampung. Ya Allah, matikan aku dalam husnul hatimah. Biarkan kubur yang aku gali seumur hidupku, kelak jadi tempat istirahatku yang paling tenang. Doanya lirih, sambil meneteskan air mata yang tak pernah kering bila ingat nikmatnya. Kisah Pak Samsudin menyebar dari mulut ke mulut, menjadi legenda kecil di kampungnya. Banyak anak muda kini lebih menghormati profesi sekecil apapun. Mereka belajar bahwa hidup bukan soal kaya miskin, tapi soal bagaimana kita menjaga hati tetap bersih, tetap sabar, dan tetap yakin pada takdir Allah. Dari gubuk reot, dari penjaga kubur yang hina di mata dunia, Pak Samsudin telah berangkat ke Tanah Suci, kembali dengan gelar haji yang mabrur. Dan dari sana, ia mengajarkan satu hal paling hakiki. Rezeki, kehormatan, dan takdir, semuanya sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Tinggal kita, mau bersyukur atau terus mengeluh.